Jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya, bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Salam literasi Indonesia Makin Cakap Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Senang sekali rasanya dapat kembali berjumpa dalam webinar Literasi Digital 2021 pada hari ini Selasa 29 Juni 2021. Bersama dengan saya, Edwina Bernita, selaku pembawa acara sekaligus moderator pada kesempatan hari ini. Semangat pagi dan selamat pagi semuanya. Salam literasi Indonesia Makin Cakap Digital. Yang terhormat Ibu Diana Amalia Sari, MSI. Yang kami hormati juga Bapak Irfan Sofwan, SEMM. Yang kami hormati Bapak Ribut Julianto, Eskom MTI. Yang kami hormati Bapak Tahir Rahli, MPD. Dan yang kami hormati juga Ibu Sira Safira. Dan juga seluruh peserta hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah di tengah pandemi COVID-19, kita masih bisa kembali bersua meski dalam keadaan daring. Tak lupa kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta dimanapun kalian berada untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan, yaitu selalu mengenakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan jangan lupa untuk menjauhi kerumunan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua dapat berkumpul bersama untuk kembali dapat mendengarkan informasi yang menarik dan bermanfaat tentang bagaimana kita sebagai pemuda Indonesia membangun bangsa melalui literasi digital. Hari ini kita akan membahas mengenai yuk menjadi produktif di media sosial. Sebelum kita memulai webinar, mari kita buka acara hari ini dengan membaca doa. Doa hening dipersilahkan.
berdoa tidak pernah usai. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari keynote speech kita pada hari ini, yaitu Bapak Samuel A. Pangerapan, selaku Dirjen Aptikal Kementerian Kominfo. Mohon teman-teman. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sahaja Kreasi di bawah rangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam hidupnya terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kakak Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sahaja Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki.
Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cybertracing berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat kita di Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua di seluruh Indonesia, semoga masih tetap semangat untuk mengikuti webinar kita pada hari ini. Webinar hari ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo Republik Indonesia. Hari ini kita sudah kedatangan 4 narasumber yang akan membawakan materi yang sangat keren sekali. Tetapi saya tidak akan mengenalkan narasumbernya yang terlebih dahulu. Karena selain ada narasumber yang keren-keren, hari ini kita juga kehadiran key opinion leader kita yang tidak kalah kerennya, yaitu Kak Sira Safira. Selamat pagi Kak Sira. Selamat pagi, Mbak Wina. Apa kabarnya Kak? Baik, sehat, semangat, apalagi temanya ini bagus banget. Aku udah nggak sabar pengen dengerin temanya hari ini. Oke, sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan Kak Sira ya. Nah, Kak Sira ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu adalah seorang news presenter dan jurnalis di TV One. Jadi mungkin beberapa teman-teman peserta yang sudah hadir pada hari ini udah nggak asing lagi nih sama Kak Sira ya. Udah sering lihat di TV ya? Udah sering lihat di TV. Nah Kak, pada hari ini kan kita akan membahas webinar yang membahas mengenai yuk jadi produktif di media sosial. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, aku mau bertanya dulu nih sama Kakak sebelumnya. Boleh banget. Oke. Selain yang sudah disebutkan tadi nih, kira-kira akhir-akhir ini kesibukan Kak Sira nih apa? Apa nih Kak? Kadang-kadang tuh kita juga kalau sebagai news presenter itu kan udah pasti kita juga produksi dalam bikin beritanya, kita involve juga dalam beritanya. Terus juga ada kegiatan di luar itu, ikut webinar aja sih, webinar. Terus udah gitu ada juga kayak side jobnya tuh moderator, MC di acara-acara kementerian juga gitu. Nah, kira-kira Kak kalau untuk aplikasi daring apa aja sih yang Kakak pakai? Aku kan sempat lihat Kakak juga pakai Instagram ya. Ya, betul. Instagram sama Twitter sih. Jadi lebih komunikatif ya di Instagram sama Twitter. Jadi lebih kayak dua arah tuh lebih gampang aja gitu. Terus kalau di Instagram itu kan informasi apapun tuh cepat banget. Ya salah satunya itu sesuai dengan tema ini ya, produktivitas kita di media sosial. Kita produktif tapi in a good way ya. Jadi maksudnya kita produktif dan membawa dampak yang baik, yang bagus untuk pengikut kita gitu, sharing informasi dan lain sebagainya gitu sih. Oke, ini baru mulai aja sama Kak Sira udah seru banget nih. Jadi mungkin jangan kemana-mana dulu nih Kak, nanti kita akan berbincang-bincang lagi bersama Kak Sira setelah sesi pemaparan materi dari narasumber kita. Terima kasih sebelumnya ya Kak. Thank you Mbak Wina, pasti aku dengerin banget pasti. Thank you. Nah, sebelum kita memulai acara kita, webinar kita pada hari ini, saya akan membacakan beberapa tata tertib yang harus diperhatikan selama webinar ini. Yang pertama, peserta sudah datang dan bergabung di Zoom 30 menit sebelum acara dimulai. Demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ke dalam ruang webinar adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Yang ketiga, sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format sebagai berikut. Nama peserta, strip, nama instansi. Contohnya adalah Edwina Universitas Indonesia. Yang keempat, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Yang kelima, apabila ingin menyampaikan pertanyaan pada sesi tanya jawab, silahkan menggunakan fitur kolom chat. Lalu ketika pertanyaannya sudah dipilih oleh moderator,
boleh untuk menyalakan mic dan mengajukan pertanyaannya. Yang keenam, peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat dan tertib. Yang ketujuh, seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, aku juga akan mengingatkan kepada teman-teman peserta webinar, diingatkan kembali untuk menginstal aplikasi Siberkreasi dan jangan lupa untuk follow media sosial Siberkreasi di Instagram dan Facebook. Selain itu, teman-teman juga bisa menonton video Makin Cakap Digital dengan beragam tema yang ada di YouTube Siberkreasi. Bagi teman-teman juga yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur kolom chat, karena di akhir sesi akan ada 10 penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher e-money sebesar 100.000. Jadi, jangan keluar dari sesi kali ini ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke dalam sesi pemaparan materi yang akan dipandu oleh saya sendiri selaku moderator pada webinar hari ini. Untuk materi hari ini akan disampaikan oleh 4 narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Diana Amalia Sari, MSI, selaku akademisi komunikasi dan juga karakter building. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Edwina Bernita. Ya, terima kasih Ibu. Selanjutnya akan ada Bapak Irfan Sofan, SEMM, selaku dosen dan akademisi. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi semuanya. Oke, selanjutnya akan ada Bapak Ribut Julianto, Eskom MTI, selaku Kepala IT Universitas Muhammadiyah Lampung. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Dan yang terakhir akan ada Bapak Tahir Rahili, MPD, selaku Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Lampung. Selamat pagi Bapak Tahir. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kita yang pertama. Untuk materi yang pertama, mengenai peraturan dan etika digital yang akan disampaikan oleh Ibu Diana Amalia Sari selaku akademisi komunikasi dan karakter building. Halo Ibu, selamat pagi Bu. Apakah sudah bergabung dengan kita hari ini? Iya, selamat pagi Mbak Edwina. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik, sangat baik sekali. Terima kasih atas undangannya untuk pengisi acara di dalam webinar menjadi produktif di media sosial ini. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya Bu. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Ibu Diana Amalia Sari dipersilahkan untuk memaparkan materinya dalam waktu 20 menit. Dan izinkan saya untuk mengingatkan Ibu kembali pada 5 menit sebelum waktu selesai. Kepada Ibu Diana Amalia Sari dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Untuk materi di-share oleh saya ya? Iya Bu. Sudah terlihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Ibu Edwina Bernita sebagai moderator acara ini. Selamat pagi juga Bapak Perwakilan dari Kominfo, Bapak Samuel. Kemudian selamat pagi juga saya ucapkan untuk para pembicara webinar hari ini, Bapak Irfan Sofan Himawan, SEMM. Kemudian Bapak Ribut Julianto, Eskom MTI, dan Bapak Tahir Rahili, MPD. Juga Ibu Sera Safira ya sebagai Key Opinion Leader pada webinar menjadi produktif di media sosial pada pagi ini. Selamat pagi dan apa kabar buat para peserta webinar di Lampung, Bandar Lampung. Senang sekali saya bisa hadir dalam webinar yang diadakan oleh Kominfo, bekerja sama dengan Indonesia Maju dan Siberkreasi dalam rangka membuat Indonesia menjadi cakap digital. Oke, pada hari ini perkenankan saya Diana Amalia Sari membahas tema produktif dengan etiket yang baik. Etiket, ada beberapa orang yang belum mengetahui mengenai etiket. Etiket adalah etika berinternet. Jadi selain netizen yang biasanya kalian ketahui bersama, yaitu warga net, ada juga yaitu netiket, etika berinternet. Sehingga setiap kali kalian berinternet atau melakukan berselancar di media maya, itu harus memperhatikan yang namanya etika berinternet. Oke. Berikutnya. Ya. Ingin mengingatkan kembali di tahun 2020 pengguna internet di Indonesia
itu terdapat 175,4 juta pengguna internet dengan penetrasi internetnya sendiri adalah 64 penduduk Indonesia yang telah terkoneksi dengan internet. Tetapi untuk pengguna sosial media adalah 160 juta. Penetrasi sosial medianya 50% dari total jumlah penduduk Indonesia. Jadi 59% itu banyak sekali ya kalau kita lihat untuk penggunaan media sosial, sehingga penting sekali untuk mengetahui bagaimana beretika yang baik dalam bersosial media. Terlebih di umur-umur produktif seperti saat ini, ketika kalian ingin menggunakan media sosial, dalam hal ini ingin memproduksi media, itu harus memperhatikan etika berinternet. Sedangkan perbandingan untuk penggunaan sosial media di tahun 2020 dibandingkan dengan 2019, itu ada kenaikan sebanyak 12 juta pengguna. Kemudian smartphone yang terkoneksi itu sebesar 124% dari total penduduk Indonesia, dan sedangkan smartphone yang terkoneksi antara Januari 2020 dengan 2019 itu ada kenaikan sebanyak 15 juta atau pertumbuhan sebanyak 4,6. Dari sini kita bisa melihat ya pengguna internet itu sangat banyak sekali. Tapi wajib kita untuk bersopan santun dalam bersosial media, melakukan kegiatan sosial media. Baik itu sosial media saja ataupun di dunia maya. Indonesia memang dikenal dengan orang yang ramah ya. Banyak sekali negara-negara lain yang kalau datang ke Indonesia, itu Indonesia dikenal dengan keramah tamahannya. Tapi bagaimana kalau di dunia maya? Apakah Indonesia masih dicap sebagai orang yang ramah? Netizen Indonesia adalah orang yang ramah. Di awal tahun 2021 banyak sekali media yang memberitakan mengenai netizen plus 62 yang biasa disebut untuk netizen Indonesia, itu orang yang tidak atau netizen yang tidak sopan se-Asia Tenggara. Benarkah netizen Indonesia paling tidak sopan? Ini kalau dilihat dari situs resmi dari kompas.com, kemudian CNBC, ada juga dari VOA Indonesia juga memberitakan hal tersebut. Faktanya, kita bisa lihat di sini peringkat Indonesia itu ada terendah di Asia Tenggara, itu rankingnya adalah 29 di seluruh negara yang disurvei. Survei dilakukan oleh Microsoft mengenai Digital City Index atau indeks keberadaban digital pada tahun 2020. Oke. Laporan DCI Microsoft atau Indeks Keberadaan Digital menunjukkan tingkat keberadaan pengguna internet atau netizen sepanjang tahun 2020 itu ada di peringkat ke-29. Ini dilakukan survei kepada 32 negara yang didasarkan atas survei 16 responden di 32 negara antara April sampai dengan Mei 2020. Keberadaban di sini yang diteliti adalah perilaku berselancar di dunia maya dan aplikasi media sosial, penyebar luasan berita bohong atau hoax, ujaran kebencian, hate speech, diskriminasi, misogini. Misogini itu adalah kebencian atau rasa tidak suka terhadap wanita yang secara ekstrim, sehingga dituangkan di dalam dunia maya, terlebih biasanya melalui media sosial. Kemudian ada cyberbullying. Cyberbullying itu adalah perundungan kekerasan, biasanya berbasis gender online, kemudian ada body shaming juga, sedangkan
tingkat cyberbullying juga ada 7 jenis ya, di antaranya ada flaming, harassment, dan yang lain sebagainya. Kemudian ada juga trolling, yaitu senang memprovokasi atau posting di media sosial dengan provokasi tertentu. Ada juga tindakan tidak sengaja untuk memancing kemarahan. Di Asia Tenggara sendiri, Indonesia menduduki peringkat paling bawah di kawasan Asia Tenggara. Kita lihat di sini, survei yang dilakukan oleh Microsoft ini memperlihatkan 47% orang yang disurvei itu pernah terlibat dalam bullying di dunia maya. Dan 19%-nya bahkan mengatakan pernah menjadi korban bullying. Generasi Z sendiri yang melakukan bullying atau perundungan itu sekitar 47%. Generasi Z itu tahun kelahirannya di antara 1997 sampai dengan 2010, sedangkan warga milenial atau biasa disebut gen milenial itu sekitar 54%. Kemudian di atasnya lagi adalah gen X yang lahir antara tahun 95 sampai dengan 80 itu sebesar 39%. Kemudian ada baby boomers yaitu sebesar 18%. Baby boomers biasanya itu kalangan generasi nenek-nenek kita ya. Gen X biasanya ibu bapak kita biasanya seperti itu. Ya, nah untuk mengatasi bullying ada 3 teratas yang mereka lakukan biasanya. Yang pertama adalah blok media sosialnya, atau media sosialnya tidak digunakan kembali, atau memblok orang yang melakukan bullying tersebut. Kemudian yang kedua adalah berbicara dengan teman untuk meredakan rasa turunnya harga diri biasanya ya. Kemudian ignore atau membiarkan saja. Jadi kadang-kadang suka bodo amat deh, mereka mau bilang apa, yang penting saya tidak seperti ini gitu. Berikutnya, nah ada tingkat kesopanan. Oke, ini ada tingkat kesopanan dalam survei yang dilakukan oleh Microsoft. Yang pertama adalah hoax dan penipuan sebesar 47%. Biasanya dilakukan oleh para yang berselancar di dunia maya dengan menggunakan aplikasi media sosial, termasuk resiko terhadap penyebar luasan berita bohong. Jadi hoax itu terdiri dari beberapa berita. Nanti kita akan membahasnya. Itu resiko terjadinya penyebar luasan berita bohong walaupun tidak diinginkan atau tidak diketahui, itu termasuk ke dalam hoax dan adanya penipuan digital yang naik 13% dari tahun sebelumnya. Kemudian ada ujaran kebencian sebesar 27% atau hate speech, baik di aplikasi media sosial ataupun di aplikasi percakapan, itu naiknya 5%. Sedangkan diskriminasi itu turun 2% dari tahun sebelumnya. Seperti yang diketahui bersama tadi, saya bicarakan bahwa hasil ini juga meneliti mengenai misogini, cyberbullying, trolling, dan juga tindakan sengaja untuk memancing kemarahan, microaggression atau tindakan pelecehan terhadap kelompok marginal, baik itu kelompok etnis, agama tertentu, perempuan, kelompok difabel, kemudian kelompok-kelompok yang lainnya, hingga ke penipuan. Ada juga doxing atau mengumpulkan data pribadi orang lain, kemudian disebarluaskan di dunia maya yang tujuannya adalah untuk merusak reputasi seseorang. Itu ada beberapa yang terjadi di dunia maya ketika orang
melakukan bullying, kemudian tidak suka, kemudian dilakukanlah doxing. Orang yang dibullying melakukan doxing terhadap orang yang membuli, menyebarluaskan data pribadi orang tersebut di dunia maya. Dampaknya itu sangat luas sekali ya. Selain menurunkan harga diri biasanya, kemudian menyebabkan krisis kepercayaan diri bagi korban, kemudian bisa menyebabkan banyak sekali yang kadang-kadang suka akibat bullying dan penyebarluasan data yang tidak benar, ini bisa memicu penyakit kejiwaan. Bahkan ada berita-berita atau di sosial media ada yang mengatakan bahwa korban bullying banyak yang bunuh diri. Nah itu sangat disayangkan sekali apabila kalian salah satu di antara orang yang melakukannya. Dan apabila kalian salah satu yang dibully, sebaiknya jangan melakukan hal tersebut karena ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa sebagian besar sebagian dari korban bullying itu akan melakukan bully terhadap orang yang lainnya. Kemudian kita berikutnya, di sini juga ada hal yang tadi saya sampaikan itu berkorelasi dengan yang dikatakan oleh Menteri Kemendikbudristek, yaitu 3 dosa besar yang terjadi di dunia pendidikan, yaitu intoleransi, kekerasan sosial, dan perundungan. Di internet atau di sosial media, intoleransi, kekerasan sosial, perundungan itu sangat bisa sekali dilakukan secara daring. Jadi hati-hati untuk ketika kalian menjadi bagian yang melakukan hoax, bullying, body shaming, dan yang lain sebagainya, itu kalian harus memperhatikan yang namanya Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, yang saat ini ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, bunyi pasal Undang-Undang ITE yaitu di pasal 27, kalian akan, apabila kalian menyebarluaskan berita hoax, kemudian melakukan perundungan, melakukan body shaming, kemudian melakukan trolling, misogini, dan yang lain sebagainya yang tadi sempat saya katakan, itu kalian waspada untuk dijerat Undang-Undang ITE pasal 27 dengan ketiga ayatnya ini, kemudian pasal 28 dan pasal 29. Pasal 29 yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Sekarang banyak banget yang terjadi di dunia sosial media, terutama artis-artis, anaknya sering dibullying, apalagi yang hari ini lagi booming nih, Sandy Aulia ya, anaknya dibully oleh netizen karena fisik begitu. Kemudian yang dibully, orang tua yang dibully itu melakukan hukum, kemudian memanggil pengacara untuk melakukan kegiatan hukum terhadap sanksi Undang-Undang ITE ini sendiri. Nah, sanksi Undang-Undang ITE itu Undang-Undang ITE itu ada perubahan. Awalnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, kemudian menjadi dilengkapi, kemudian menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Pasal-pasal yang bisa kalian dapatkan atau sanksi Undang-Undang ITE biasanya adalah pasal 27 Junto 45 mengenai illegal content, yaitu informasi kesusilaan, judi, pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, itu bisa pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda sebanyak 1 miliar rupiah. Jadi Ibu Diana, isi dari pasalnya sendiri ya. Saya mengingatkan waktunya sisa 5 menit lagi ya, Bu. Oke. Terima kasih Ibu.
Kemudian ada pasal 28 Jungto 45 dan pasal 29 Jungto 45. Ini yang paling hukumannya paling tinggi, yaitu 12 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar. Oke. Bagaimana agar terhindar dari sanksi Undang-Undang ITE dan terhindar dari jejak digital yang buruk? Perhatikan kalian ketika men-sharing kemudian memposting sesuatu, jejak digital itu tidak akan terhapus. Jadi kalian harus wajib cakap bermedia digital dan pahami etika berinternet. Bagaimana caranya? Ini ada mencegah dalam pusaran hoax. Ini ada 3 jenis informasi yang hoax, yaitu misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Yang pertama, informasi yang tidak benar. Tapi orang yang menyebarkan percaya bahwa informasi tersebut tidak benar, informasi tersebut benar tanpa bermaksud membahayakan orang lain. Jadi dia dapat berita tidak benar, tapi dia ngerasa tidak tahu bahwa berita itu tidak benar. Kemudian disinformasi tidak benar dan orangnya itu tahu, kemudian menyebarkan. Sedangkan satunya lagi adalah malinformation, yaitu sepenggal informasi tapi digunakan dengan niat yang merugikan. Untuk niat merugikan ini misinformasi itu salah tapi tidak ada niat merugikannya, sedangkan disinformasi itu salah dan niatnya merugikan, sedangkan malinformasi sangat-sangat merugikan, seperti itu. Kemudian ini ada 7 jenis disinformasi yang harus kalian ketahui. Kemudian ini dalam mengecek kebenaran informasi atau berita, sebelum kalian menyebarkan atau posting, sharing dulu baru sharing. Bagaimana caranya? Yang pertama, lakukan verifikasi informasi untuk menghindari disinformasi. Contohnya, gunakan website Google Fact Check Tools atau Mavindo, cek fakta, atau cek laman resminya atau bukan. Atau misalnya sekarang bisa dengan laman turnbackhoax.id. Kemudian pahami maksud informasi dengan melakukan seleksi dan identifikasi dari informasi yang kita terima. Yang ketiga adalah jangan asal menyebarkan pesan tanpa memastikan kebenarannya. Jadi jangan lakukan penyebaran tanpa 2 ini. Kemudian ketika membagikan informasi, verifikasi terlebih dahulu, cek faktanya dan pertimbangkan urgensinya dan manfaatnya. Urgensi untuk Anda, manfaatnya untuk Anda. Apabila terekam sebagai jejak digital yang buruk, maka itu akan menjadi bumerang buat Anda. Ini adalah etika berinternet. Nah, ada etika dalam berinternet. Ini ada beberapa yang saya rangkum. Yang pertama, jangan pernah dengan alasan apapun memberikan informasi pribadi, takutnya disalahartikan, kemudian fokus pada topik yang akan dibahas, jangan melantur ke yang lainnya sehingga nanti akan menghasilkan yang namanya disinformasi atau malinformation. Kemudian gunakan bahasa yang baik. Bahasa yang baik itu mencerminkan orang yang sopan dan beretika. Hindari menggunakan huruf dengan menggunakan caps lock karena huruf besar sama dengan berteriak atau marah. Kemudian hati-hati terhadap informasi yang kita terima. Batasi informasi yang kita sampaikan, kita wajib dapat membatasi informasi apa saja yang boleh dan tidak boleh disebarkan dalam internet. Berarti yang boleh membatasi informasi ini adalah Anda sendiri. Kemudian hindari personal attack dan hak cipta, pahami hal tersebut karena apabila sudah ada hak cipta, Anda tidak boleh mencuri penyebaran data tersebut. Demikian paparan dari saya. Jadi kesimpulannya adalah jadilah produktif dan etis dalam bermedia digital. Pahami etika-etikanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Edwina Bernita. Terima kasih banyak kepada Ibu Diana atas pemaparannya yang sangat luar biasa dan sangat menarik ya, menambah wawasan kita semua. Jadi saya sedikit mengutip nih dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Diana tadi, kalau kita perlu untuk menjadi netizen yang bijak, apalagi khusus netizen di negara Indonesia kita ini sudah mendapat cap yang kurang baik dari beberapa negara-negara tetangga juga, sehingga mengingatkan juga kepada teman-teman di sini untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial karena akan menjadi bumerang yang merugikan bagi kita juga jika kita tidak menggunakannya dengan bijak.
Sebelumnya terima kasih sekali lagi kepada Ibu Diana atas informasi yang sudah diberikan, sangat luar biasa. Terima kasih Ibu. Oke, untuk materi kedua mengenai memahami fitur keamanan di berbagai aplikasi media sosial akan disampaikan oleh Bapak Irfan Sofan, SEMM, selaku dosen dan akademisi. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi Ibu, baik sekali kabarnya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik Bapak dipersilahkan untuk memaparkan materinya dalam waktu 20 menit dan izinkan saya untuk mengingatkan Bapak nanti di 5 menit sebelum waktu selesai. Kepada Bapak Irfan dipersilahkan. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Kominfo yang pada pagi ini sudah memberikan ruang diskusi tentang beberapa pilar literasi digital, termasuk pembahasan tentang digital safety dalam penggunaan akun medsos ya. Salam hormat saya buat semua yang sudah hadir pada pagi ini semua. Juga Ibu Sira, salam hormat. Terima kasih juga untuk Ibu moderator yang sudah memberikan kesempatan. Baik, Bapak Ibu, saat ini fenomena dalam penggunaan medsos ada beberapa isu, di antaranya adalah tentang peretasan akun pribadi, akun medsos ya, yang artinya adalah bahwa ini salah satu indikator tentang bagaimana kita memahami tentang digital safety dalam dunia medsos. Di negara sebagai produsen teknologi paling maju ya di Amerika, hasil studi menunjukkan bahwa 72% warga negaranya sangat percaya ya dengan menggunakan satu akun username atau password ya. Padahal faktanya dalam hitungan 2 detik ini kita selalu ada saja kasus atas penipuan identitas pribadi ya. Jadi artinya bahwa username, password itu belum cukup aman dan memang belum bisa dikatakan untuk menjaga akun kita. Oke. 5 tahun lalu Riba dalam sebuah bukunya menyatakan bahwa ada satu pertanyaan retoris ya, mengapa kita harus peduli dengan digital safety ya. Saat ini pertanyaan itu sudah tidak lagi menjadi hal yang retoris ya, bahwa memang pandemi COVID ini telah mendorong kita semua untuk mengambil satu jarak ya, kemudian juga bahwa menjadikan ruang digital itu sebagai dunia baru ya, yang memang dinilai ramah dan bebas dari virus COVID ya. Tapi apakah dari sisi digital safety-nya apakah nyaman atau bahkan aman bagi penggunanya? Jadi mohon izin dalam kesempatan ini sesuai dengan topik yang tadi disampaikan, saya mencoba sharing dan diskusi tentang digital safety dalam penggunaan medsos. Kemudian bahwa penggunaan medsos itu untuk dari sisi keamanannya memang harus dimulai dari diri sendiri ya. Jadi artinya memang selain tentunya juga ada peran pemerintah di situ, kita sebagai user juga penyedia layanan harus bisa memastikan tentang aspek-aspek keamanan dalam ruang digital. Ya, fenomena yang kita lihat ya dari informasi media massa, media elektronik, penyalahgunaan akun-akun medsos kian marak hari ini, dan itu secara isu keamanan digital saat ini sering digaungkan, namun juga harus diiringi dengan edukasi yang sifatnya masif terhadap masyarakat mengenai pentingnya data pribadi ya, yang harus kita jaga juga. Kemudian juga provider dengan kode etiknya saling menjaga, lalu pemerintah sebagai regulator juga mendukung dalam aspek keamanan digital safety dalam medsos maupun juga platform digital lainnya. Karena sebetulnya dalam berbicara digital safety bukan hanya dari satu sisi medsos saja, ada juga tentang digital safety bidang yang lain, digital dalam pendidikan, layanan keuangan,
dan sebagainya. Next. Baik, kita lihat, nah di sini tadi sudah disampaikan ya, range pengguna medsos ya, termasuk sosial mobile itu ada di angka 50-59% ya, tadi sudah disebut oleh sumber satu. Artinya memang ya sangat tinggi ya, hampir separuhnya menggunakan pengguna medsos ya, di sosial. Kemudian masuk ke konsep keamanan digital, bahwa digital safety ini merupakan satu konsep yang menggambarkan adanya upaya-upaya untuk menjaga keamanan ruang digital ya dari berbagai macam kemungkinan risiko atau bentuk-bentuk serangan dari cyber. Ya, jadi untuk bagaimana kita menjaga ruang digital ini, tentu selain kita sebagai user harus memiliki kesadaran, juga peran pemerintah sebagai regulator, lalu juga penyedia layanan dengan kode etiknya ya, pemerintah, regulator mengeluarkan kebijakan, pedoman teknis, kemudian SOP ya. Jadi semua stakeholder dipastikan harus memiliki komitmen yang sama dan berupaya untuk saling menjaga keamanan dari ruang digital tersebut. Kemudian objek yang dilindungi dari keamanan digital ini adalah memang data yang sifatnya sensitif ya, di mana data ini memiliki value yang sangat tinggi secara nilai ekonomis, baik itu informasi terkait suatu organisasi, profil company, data pribadi, termasuk data keuangan ya, data perbankan, kemudian tadi yang saya sampaikan data kesehatan, data pendidikan, dan data yang lainnya. Oleh karena itu memang sebetulnya bicara platform digital safety ini tidak hanya bicara dari sisi media sosial saja, jadi tapi juga layanan digital yang lainnya juga harus safety secara keamanan, dari layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan perbankan, termasuk layanan yang kita pakai dalam kegiatan sehari-hari. Intinya memang di ruang digital kita itu memberikan informasi data pribadi ya. Sebagai contoh dalam melakukan transaksi kita memasukkan password, kata sandi, PIN ya. Itu jadi baik kita sebagai user sama-sama penyedia layanan harus saling menjaga kerahasiaan data sebagai kode etik ya. Dan data yang tadi sensitif ini memang wajib dilindungi ya, karena data pribadi ini banyak kita gunakan, banyak kita pakai dalam ruang digital. Hal inilah yang memang memberikan potensi adanya beberapa kasus peretasan ya, akun pribadi, akun medsos ya, dalam aktivitas ruang digital, karena memang mungkin ada beberapa hal yang kita tidak safety atau tidak higienis ya dalam ruang digital. Baik, next. Sebelum kita membahas tentang aspek-aspek keamanan dalam melakukan atau menggunakan medsos ya, di sini saya sampaikan dulu tentang namanya aspek transformasi digital. Jadi ada 3 pilar yang memang difokuskan ya, Kominfo, pemerintah, bahwa satu, bagaimana kita mentransformasikan tentang pemerintahan digital ya, e-government dan sebagainya. Kemudian digitalisasi desa dan sebagainya. Lalu juga yang kedua, bagaimana kita mentransformasikan masyarakat yang digital ya, digital society 5.0 dan sebagainya. Yang ketiga juga bagaimana kita mentransformasikan tentang kegiatan ekonomi digital ya. Jadi memang di sini dalam bagian ini hal yang paling esensial adalah infrastruktur ya, di mana infrastruktur ini ibarat suatu ruang dan memang